Kali ini informasi untuk para penganut kebatinan. Simak sampai selesai biar paham apa yang disampaikan. Identitas yang tertera di kartu tanda penduduk sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah identitas yang baru disahkan dan diakui oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selasa tanggal 7 November 2017. Warga penganut kepercayaan bersukacita setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP. Mereka mengajukan uji materi pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yungto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Surat keputusan MK ada di deskripsi. Setelah keputusan ini maka warga yang dulu menganut aliran kepercayaan atau beragama lokal bisa mencantumkan kolom agama menjadi tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tempat ibadah atau berdoanya adalah di sanggar padepokannya masing-masing sesuai dengan ajaran guru atau leluhurnya sesuai dengan buku atau kitab wejangan yang diterima. Identitas penganut kepercayaan tidak hanya dicantumkan dalam KK dan KTP saja, tapi juga bisa tercantum di akta kelahiran dan akta perkawinan serta akta kematian. Untuk pengucapan salamnya adalah salam rahayu yang artinya keselamatan buat kita bersama. Dalam sejarah perjalanan para penganut kepercayaan adalah bertuhan di awal namun lebih banyak diterapkan menjadi adat serta tradisi budaya. Dulu era sebelum tahun 1960-an identitas penduduk tidak tercatat dalam kartu tanda penduduk sebagai penganut agama atau kepercayaan apa. Tapi sejak masa Orde Lama berganti Orde Baru hingga terbitnya Undang-Undang PNPS Nomor 1. NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika selalu diguncang dengan masalah penodaan agama. Masalah penodaan agama ketika berhadapan dengan hukum akan kembali ke masalah mayoritas versus minoritas. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama kembali menjadi ujung tombak. Seperti tombak dan pedang yang tajam buat menghukum yang dianggap bersalah dan menodai agama tertentu, namun pada prakteknya tidak demikian. Undang-undang ini maksudnya adalah untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Padahal penodaan agama kalau dipikir-pikir hanya bisa dilakukan oleh lembaga, organisasi atau agama itu sendiri. Namun untuk apa harus ada agama lain ketika seorang manusia merasa beragamanya atau berkepercayaannya paling benar sendiri? Undang-undang PNPS ini dibuat untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama acapkali dipergunakan secara emosional. Sebagaimana kita ketahui bahwa para penganut agama memang dididik untuk fanatik menjaga agamanya walaupun terkadang tidak paham akan agama yang dianutnya. Pokoknya hajar yang menodai agamanya titik. Secara akal sehat tidak ada orang atau manusia bisa menodai atau memperkosa agama atau kepercayaan tersebut. Karena agama itu abstrak dan kepercayaan itu tidak bisa digambarkan. Sifat pembelaan agama yang berlebihan justru akan menimbulkan efek yang sulit diduga. Memiliki resiko yang luar biasa bila ada orang atau kelompok merasa agamanya dinodai, bisa diasumsikan diperkosa agamanya. Meski ketika dipikir-pikir siapa pemicunya dan apa akibatnya adalah sebuah lingkaran setan di pikiran yang akan mengikis dan menyakiti kebinekaan serta keberagaman itu sendiri. Seperti yang selalu kita lihat dan dengar bahwa penodaan akan dibalas dengan penodaan yang lainnya, hingga efek selanjutnya yang sangat menyakitkan hingga dramatis. Tentu saja hal ini sering terjadi namun sangat sulit untuk diungkapkan maupun dipelajari dengan jelas. Undang-undang ini dalam pemerintahan Gus Dur pernah akan dicabut tapi Kiai Haji Abdurrahman Wahid seorang waliullah sekaligus presiden juga cucu seorang ulama besar dianggapnya tidak tahu undang-undang dan Gus Dur dikata-katain goblok tolol. Lucu. Bersyukurlah sekarang, sudah ada undang-undang tambahan pendukung lainnya seperti undang-undang yang akan mempidanakan orang-orang yang mencaci maki di media sosial serta mempidanakan yang membuat perasaan orang lain tidak nyaman di dunia nyata. Nah, bagi para penganut kepercayaan sekarang menjadi lebih tenang dalam menjalani ajarannya masing-masing, seperti semedi menghadap ke timur, membakar kemenyan, menyalakan dupa mewangian dan lain-lain sesuai adat istiadat budaya yang dianutnya.
Untuk itu setelah mengetahui informasi ini, sebagian para penganut kepercayaan mulai mencari informasi lebih detail untuk berganti identitas yang dianut sesuai hati pikiran tanpa merasa ketakutan diintimidasi lagi. Dan kartu tanda penduduk yang dimilikinya akan dirubah di kantor administrasi kependudukan di daerah masing-masing dengan tertulis di kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selebihnya akan sebagai penghayat kepercayaan sesuai ajaran leluhurnya atau gurunya. Dalam hal pendidikan, anak-anak penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mendapatkan pendidikan tersendiri mulai kelas 1 sekolah dasar, sekolah menengah hingga sekolah atas, bahkan pendidikan kepercayaan juga sudah diajarkan di beberapa perguruan tinggi. Lulusan universitas akan menjadi sarjana kepercayaan. Di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta ditunjuk Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia menjadi sarana pendidikan yang lebih baik. Buku ajar pendidikan kepercayaan mencakup 3 hal. Pertama, tentang kemahaesaan. Kedua, budi pekerti, dan ketiga, tentang sejarah yang berhubungan dengan kepercayaan di Indonesia. 3 hal tersebut diajarkan mulai kelas 1 hingga kelas 12, semua sarana dibuat mudah bahkan direkomendasikan untuk mempunyai identitas sendiri secara lokal atau ciri khas yang baik sebagai pribumi tanpa membeda-bedakan dengan penganut agama dan kepercayaan lainnya. Bersyukurlah kita ditakdirkan hidup bersama keberagaman di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas agama satu persatu di video lain.